Selamat malam. 17 April nanti kita tidak hanya memilih calon presiden, tapi kita juga akan memilih wakil rakyat di parlemen. Ini bukan perkara mudah, karena reputasi DPR selama ini selalu dinilai buruk. Inilah Rosi, rapor buruk DPR, salah siapa? Sidang kepada Ketua DPR, Saudara Setia Novanto. Pimpinan tolong tadi itu dicabut kembali dulu. Proses ini tidak betul. Kita dengar pidato sebentar. Tenang. 2 minggu jelang pemilu digelar, DPR kembali disorot. Kinerja DPR dinilai buruk, mulai dari urusan legislasi sampai korupsi. Kita lihat seperti apa. Sebagai badan legislatif, kewajiban DPR adalah membuat undang-undang. Tapi catatan atas kinerja DPR sejak tahun 2015, DPR hanya mensahkan sebanyak 24 undang-undang prioritas dari 192 RUU yang ditargetkan, atau hanya 12% dari target. Angka pencapaian ini tentu saja sangat kecil dan akhirnya menimbulkan persepsi atas kinerja DPR yang buruk. Coba kita lihat tahun 2015 maksudnya, ada 40 target rancangan undang-undang, tapi yang berhasil dibuat dan disahkan hanya 3. Tahun berikutnya ada 50 target rancangan undang-undang yang harus dibuat, tapi yang dibuat dan disahkan hanya 10. Begitu juga dengan tahun 2017 dan tahun lalu atau tahun 2018 ada 50 target rancangan undang-undang yang harus dibikin DPR, tetapi hanya dibuat dan disahkan 5 produk undang-undang saja. Selama ini pembelaan anggota DPR adalah mereka sudah menyelesaikan 68 produk undang-undang. Tambahan 44 produk undang-undang itu adalah RUU kumulatif terbuka atau undang-undang yang dibuat atas kondisi tertentu. Salah satunya karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya yang juga menjadi sorotan anggota DPR adalah kehadiran mereka. Selain produk legislasi yang juga dilihat oleh publik adalah tingkat kehadiran anggota DPR. Di tahun 2018 misalnya rata-rata kehadiran mereka hanya 35% atau sekitar 201 orang dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Menurut data Formapi, dalam rapat paripurna penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2018-2019 hanya dihadiri sebanyak 80 anggota DPR saja. Lalu bagaimana persentase rata-rata kehadiran per fraksi? Secara persentase, fraksi Golkar berada di posisi teratas. Sementara yang terendah adalah fraksi Persatuan Pembangunan. Namun jika dilihat secara jumlah anggota, fraksi PD Perjuangan menjadi yang tertinggi. PDIP 43 anggota yang hadir atau sekitar 39,45%. Tertinggi secara jumlah anggota. Golkar tertinggi secara persentase tetapi secara jumlah yang hadir 38 orang. P3 terendah secara presentasi atau hanya sekitar 30,77% tingkat kehadiran. Saudara, pada pemilu 2019 nanti 529 dari 560 anggota DPR atau sekitar 94%-nya kembali mencalonkan diri. Pertanyaannya adalah apakah ke depannya kita akan kembali melihat pemandangan yang sama dengan DPR di periode ini? Kita lihat berikutnya apa yang menjadi sorotan publik pada lembaga DPR. Tak cuma produk legislasi dan kehadiran anggota yang membuat DPR jadi sorotan publik, korupsi juga membuat citra DPR semakin terpuruk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ketua DPR mengenakan baju oranye tahanan KPK karena tersangkut kasus korupsi KTP elektronik. Yang menghebohkan publik saat itu adalah proses penangkapan Ketua DPR Setia Novanto yang penuh drama, termasuk soal kecelakaan mobil. Dokter sudah ngambil tindakan pertama menghentikan pendarahan. Terus kemudian mau mengobatin kepalanya yang memar. Jadi saya lihat itu kepala saya kan beliau masih tidur, nggak juga tidur, siuman nggak apa.
pingsan gitu loh kan, jadi nggak bisa begini, mulutnya ambil ini ke ininya bengkak, sininya luka, sininya bendol seperti bakpo begini loh, bulat gini kan, lu kuras sekali, terus ininya udah baret tuh, nggak ada kena kaca. Saya bilang alhamdulillah beliau itu masih selamat. Itu kalau lihat kondisi mobilnya, ceritanya ajudannya itu orang udah pikir pasti lewat gitu, hancur cur mobilnya itu. Ya, jadi tangannya sini juga luka, sebelah sini juga pada luka semua. Sampai saat ini dalam beliau keadaan belum. pingsan Jadi atau dokter sudah bilang bisa komunikasi, Pak? belum bisa, masih belum ciuman. Jadi dokter bilang nggak apa-apa, tes tensinya tinggi, langsung disuntik obat turunkan tensi. Itu tadi adalah keterangan dari kuasa hukum Setia Novanto terkait kecelakaan yang menimpa kliennya. Sang pengacara Fredrik Yunadi dan juga sang dokter yang memeriksa Setia Novanto akhirnya harus berurusan dengan KPK karena menghalangi proses penyidikan. Berikutnya yang juga akan kita lihat adalah tidak cuma ketuanya, anggota DPR yang terjerat korupsi tidak sedikit. Di periode 2014-2019 sudah ada 21 orang yang ditangkap KPK. Dari data ini terlihat bahwa Golkar jadi partai dengan anggota terbanyak yang terjerat korupsi. Yang terbaru adalah OTT pada Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR dari fraksi Golkar pada akhir Maret lalu. Saat itu KPK mengamankan uang senilai 8 miliar rupiah. Bagaimana penilaian publik pada DPR? Litbang Kompas merilis hasil yang menyatakan bahwa lebih dari 50% atau tepatnya 58% publik merasa citra DPR buruk. Hanya sekitar 35% saja yang menyatakan baik. Nah saudara, mengapa kinerja DPR selalu dinilai buruk? Kami kembali sesaat lagi.